Oke, kembali lagi bersama saya Dani. Di beberapa video ke depan kita akan pelajari mengenai apa itu pelayanan yang sesungguhnya. Definisi pelayanan sesungguhnya dari seorang customer service agent kepada pelanggan adalah melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Penilaian pelanggan terhadap interaksinya dengan customer service agent merupakan penilaian pelanggan secara menyeluruh juga terhadap perusahaan. Jadi, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh customer service agent adalah sebuah keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan akan mendapatkan citra ataupun brand image yang baik di mata pelanggan. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan bisa dimulai dengan cara mendengarkan keluhan atau saran dari pelanggan sebaik-baiknya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan dengan sepenuh hati, tidak menyela pembicaraan ataupun saran dari pelanggan ketika pelanggan berbicara, dan juga memberikan feedback atas saran ataupun masukan yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Feedback bisa disampaikan customer service agent kepada pelanggan berupa terima kasih atas saran yang diberikan oleh pelanggan tersebut, dan saran tersebut juga akan diteruskan kepada internal perusahaan untuk kemudian digunakan sebagai perkembangan perusahaan baik dari sisi produk, jasa, ataupun layanan kepada pelanggan ke depannya. Berikut adalah contoh situasi di mana hal ini sering terjadi ketika pelanggan menemukan kesulitan atau mengalami masalah dengan produk yang digunakannya. Dan pelanggan ini bermaksud untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada customer service team, namun sayangnya inilah yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. Dan inilah respon yang sering didapatkan oleh pelanggan dari customer service agent, di mana pelanggan berusaha untuk mencari tahu mengenai produk lebih lanjut, tetapi respon dari customer service agent adalah tidak lengkap dan cenderung menyalahkan pelanggan itu sendiri. Disinilah peran customer service agent untuk bersikap empati terhadap kondisi pelanggan. Bayangkan jika customer service agent tersebut berada di posisi pelanggan, dan apa yang diharapkan oleh customer service agent tersebut untuk menghadapi situasi tersebut. Dan bayangkan bahwa respon tersebut adalah yang didapatkan pelanggan ketika menyampaikan keluhannya kepada customer service agent, di mana pelanggan tidak mendapatkan respon yang baik, dan bahkan pelanggan dianggap hanya mencari perhatian dari perusahaan. Dengan kondisi pelanggan yang tidak direspon oleh customer service agent tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh pelanggan tersebut. Dan respon dari pelanggan setelah mendapatkan respon yang kurang baik juga dari customer service agent, yang pasti pelanggan akan marah, dan dalam jangka panjang, pelanggan tidak akan menggunakan produk atau jasa yang diberikan perusahaan lagi, dan yang lebih parah adalah pelanggan akan beralih ke produk atau jasa dari kompetitor. Bisa disimpulkan bahwa perusahaan besar tidak akan sempurna bila pelayanan pelanggan atau customer service agent-nya dilakukan dengan cara yang kurang baik. Dan hal ini membutuhkan perhatian khusus agar perusahaan bisa meningkatkan customer service agent dan juga layanan pelanggannya agar lebih baik lagi, yang nantinya akan berdampak pada loyalitas pelanggan yang semakin meningkat. Contoh yang lainnya adalah banyak perusahaan besar yang ternyata tidak memiliki kualitas customer service atau pelayanan pelanggan yang baik. Padahal, pelayanan yang baik sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan, tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi bahkan dari perusahaan kecil untuk berkembang menjadi besar. Dan seharusnya perusahaan besar memiliki customer service atau pelayanan yang baik pula, untuk semakin meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga akhirnya akan meningkatkan kualitas perusahaan tersebut secara keseluruhan. Untuk itu, melakukan pelayanan yang baik bukan hanya tugas bagi perusahaan kecil, tapi juga semua perusahaan dalam berbagai skala untuk memastikan bahwa pelanggan dari perusahaan tersebut dapat mendapatkan kepuasannya dan juga loyal terhadap perusahaan yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas perusahaan tersebut secara keseluruhan. Lalu bagaimana seorang customer service agent ataupun perusahaan melakukan pelayanan yang sesungguhnya kepada pelanggan? Tentu saja dengan mengaplikasikan keterampilan-keterampilan yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Berempati atau memposisikan diri di posisi pelanggan, dan juga bertanggung jawab yang salah satunya adalah dengan mengucapkan kata maaf atas kendala atau masalah yang dihadapi pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Jadi bukan berarti bahwa perusahaan besar, maka perusahaan tersebut tidak memerlukan customer service ataupun pelayanan pelanggan yang baik. Karena perusahaan besar pun membutuhkan sokongan atau dukungan dari customer service yang baik untuk menciptakan kepuasan terhadap pelanggannya. Disitulah pentingnya atau krusialnya peran customer service di suatu perusahaan agar bisa menjaga loyalitas pelanggan untuk tetap menggunakan produk ataupun jasa perusahaan lebih lanjut.
Ya, itu tadi sedikit perkenalan mengenai pelayanan yang sesungguhnya. Di video ke depan, kita akan mempelajari bagaimana menciptakan dan memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk pelanggan bagian pertama. Sampai jumpa di video berikutnya.